Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam pembelajaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 28 April 2021, kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 20. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 20. Judulnya adalah antara anak-anak dan orang dewasa. Antara anak-anak dan orang dewasa. Bapak Ibu mungkin sering mendengar perkataan seperti ini. Orang kok tidak dewasa? Atau dewasa dikit apa? Atau kayak anak-anak saja? Nah, seringkali kan kita mendengar perkataan itu. Memangnya ada apa? Apa yang salah dengan anak-anak? Ya, tentu saja itu ada maksudnya ya. Tentu saja itu ada maksudnya. Mari kita melihatnya. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ada 3 frase yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, jangan seperti anak-anak dalam pemikiran. Jangan seperti anak-anak dalam pemikiran. Kata anak-anak yang dipakai di sini adalah paidia atau paidion. Itu bisa diartikan kanak-kanak. Bisa diartikan kanak-kanak. Jadi masih kecil. Ya mungkin ya setara dengan anak-anak playgroup atau SD. SD masih boleh kelas 1, 2. Atau playgroup. Jadi masih kecil. Paidia atau paidion. Sedangkan kata pemikiran dipakai kata friend di sini. Sama artinya dengan pemahaman. Ada apa dengan pemikiran anak-anak? Ada apa? Mengapa tidak boleh menjadi seperti anak-anak dalam pemikiran? Ada apa dengan pemikiran anak-anak? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mereka, anak-anak itu mudah terkagum-kagum. Mereka mudah tercengang pada hal yang menurut mereka menarik. Walaupun kadang tidak berguna. Saya ingat waktu anak-anak ya, masih SD itu, masih kelas 1 atau kelas 2. Itu kalau ada helikopter datang ke kampung kami di sebuah lapangan gitu, wah, langsung pada berdiri, wah, langsung pada kompak melihat helikopter, gumun ya, heran ya. Ya, seperti itu anak-anak. Ada sesuatu yang menurut anak-anak itu menarik, dia langsung tercengang-cengang. Itu pemikiran anak-anak kan memang seperti itu. Kadang tidak berguna. Jadi menarik tetapi tidak berguna. Ya, tetapi mereka tetap terkagum-kagum, tetap tercengang melihat hal itu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteksnya, pasal 14 ini berbicara masalah karunia roh. Jadi pemikiran anak-anak di sini, pemikiran kanak-kanak di sini adalah mudah terheran dengan karunia yang wah, yang dianggap wah. Mereka terheran-heran ini jemaat di Korintus ini. Dengan adanya karunia yang mereka anggap wah itu terheran-heran, terkagum-kagum. Itu pemikiran anak-anak. Pemikiran anak-anak. Kemudian frase yang kedua adalah jadilah anak-anak dalam kejahatan.
Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kata kejahatan di sini dipakai kata Yunani kakia. Kakia. Itu sama saja artinya dengan kerusakan, keganasan, kedengkian, ya, kemarahan atau niat buruk. Itu namanya yang disebut di sini adalah kejahatan. Kebejatan itu sama dengan kejahatan. Mengapa? Mengapa kita dikatakan di sini jadilah anak-anak dalam kejahatan? Mengapa? Ya, normalnya apa anak-anak itu menyimpan hal-hal itu? Apa anak-anak itu menyimpan di dalam hatinya kerusakan, keganasan, kedengkian, niat buruk, kebejatan? Apa itu tersimpan di dalam diri anak-anak? Ya, kita pasti tahu itu enggak. Anak-anak enggak tersimpan hal-hal yang demikian. Ya, kalau mereka nakal itulah ya natur anak-anak. Tetapi di dalam dirinya, dalam hatinya enggak ada niat buruk. Niat buruk. Enggak ada kerusakan, enggak ada keganasan, enggak ada kekejaman, enggak ada kedengkian. Itu anak-anak seperti itu. Anak-anak seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu, ya kanak-kanak itu tadi ya, anak usia playgroup itu bertengkar. Wah, sampai nangis-nangis. Mungkin kalau perempuan itu jambak-jambakan ya. Itu sampai nangis-nangis. Coba berhentikan, nanti 1 jam, 2 jam, udah akur lagi. Ya itu kanak-kanak seperti itu. Makanya dikatakan di sini, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi bukan dalam pemikirannya, tetapi dalam kejahatan. Artinya bukan jahat, lalu menjadi disarankan dimiliki, bukan. Tetapi tidak menyimpan hal-hal yang berupa kejahatan. Tidak menyimpan kerusakan dalam hati. Tidak menyimpan keganasan. Tidak menyimpan kedengkian. Tidak menyimpan niat buruk. Tidak menyimpan kebejatan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Lalu yang ketiga, jadilah orang dewasa dalam pemikiran. Kata orang dewasa dipakai kata Yunani teleios. Itu sebetulnya artinya lengkap. Artinya sempurna. Artinya sudah mencapai akhir di dalam pemahaman. Mengapa? Karena memang pada dasarnya pemahaman, pemikiran yang kita miliki itu harus matang. Harus matang. Ya, sampai matang pikiran kita, pemahaman kita. Itu kan memang harus seperti itu. Maka dikatakan jadilah orang dewasa dalam pemikiran. Jadi mempunyai pemahaman yang matang. Pemikiran yang matang. Sehingga apa? Sehingga tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang wah tadi. Termasuk karunia yang wah. Itu tidak terombang-ambing oleh karena itu. Karena pemikirannya sudah matang. Pemahamannya sudah matang. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita firman Tuhan ini? Yang pertama, di dalam konteksnya inilah mengenai karunia roh. Mengenai karunia roh. Kita jangan seperti jemaat di Korintus. Inginnya karunia yang wah. Yang wah. Ya kita tidak tahu karunia yang wah apa. Tetapi di dalam Korintus ini ya maaf ya, ini bahasa roh yang karunia mewah ini. Karunia yang dianggap wah ini di sini ya, dalam konteks ini bahasa roh ya. Maka Rasul Paulus mengatakan, aku lebih baik berbicara yang bisa dimengerti, 1-2 kata yang bisa dimengerti, daripada bicara banyak tetapi tidak bisa dimengerti orang lain. Nah, dalam konteksnya di sini itu bahasa roh. Itu dianggap karunia yang wah. Jemaat terkagum-kagum dengan karunia itu. Tetapi rupanya itu menjadikan sombong. Menjadikan sombong, kita sebut sebagai sombong rohani. Karunia yang wah itu ya telah diingini oleh banyak jemaat di Korintus dan itu
menimbulkan kesombongan. Kalau sudah menimbulkan kesombongan, kan hasilnya pertengkaran. Kenapa? Karena menganggap yang karunia lain itu tidak ada apa-apanya. Jadi menganggap orang lain, jemaat lain yang punya karunia lain itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya bertengkar. Akhirnya berselisih. Yang terakhir, parahnya akhirnya terpecah-pecah. Bapak Ibu, itulah yang diperingatkan oleh Rasul Paulus. Demikian dalam kehidupan kita berpelayanan. Jangan mengedepankan karunia yang kalian anggap wah gitu loh. Karena itu bisa menimbulkan kesombongan. Semua karunia kan asalnya dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sama. Jadi semua karunia sama. Jadi tidak mengandalkan satu karunia saja yang dianggap wah gitu ya. Kalau yang dianggap wah itu karunia berkhotbah misalkan, oh ya jangan diandalkan. Jangan diandalkan, itu bisa memecah belah. Tapi ya kita masing-masing tahu di dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, karunia apa yang sedang dianggap wah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itu bisa menimbulkan kesombongan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran karena merendahkan satu dengan yang lain dan akhirnya perpecahan. Itu dalam penerapan secara khusus di sini. Tapi penerapan secara umum, sebaiknya kita jangan menjadi orang yang gumunan. Itu kata orang Jawa, ojo gumunan. Jangan dikit-dikit heran, dikit-dikit tercengang, kagum. Jangan gumunan. Kalau ada yang baru, tren, wah tren ya. Ya maaf ini ya. Kadang-kadang saya juga risih kalau seorang hamba Tuhan atau pendeta mengganti gelarnya di medsos dengan sebutan lain, bukan pendeta muda, tapi yang lain lah itu. Ya apa malu sih? Apa malu menyebut pendeta muda? Apa malu? Saya pernah taruh itu di status saya dan ada yang menjawab itu begini berkomentar. Ya ngetren itu gitu. Sedang ngetren. Loh, kok yang sedang ngetren yang diikuti? Kok gumunan dengan yang sedang ngetren? Apa baiknya sih? Pendeta muda itu kan juga baik, pendeta itu kan sebutan yang baik. Kenapa harus diganti-ganti? Padahal waktu ditabiskan kan pendeta muda, pendeta kan begitu tabisannya. Itu gumunan. Saya nganggap itu gumunan. Jadi ada yang baru gumun, lalu ikut-ikutan. Ada yang baru gumun, lalu ikut-ikutan. Bayangkan jika tidak waspada, ada ajaran baru yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, dan gumun, lalu ikut-ikutan, bahaya sekali. Bahaya sekali. Ini dalam konteks secara lebih umum. Jangan gumunan. Jangan ya mudah-mudah heran gitu loh ya. Terkagum-kagum dengan apa yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau lebih umum lagi misalkan itu model pakaian, model rambut, ya model rambut ya dulu sedang ngetrennya itu banyak itu ya, rambut itu bisa jadi pelangi itu ya, Magic Ibinio itu ada di rambut itu ya, itu ngetren waktu itu, dan orang ya tentunya perempuan yang banyak begini langsung ngikuti. Kalau ada yang diidolakan memakai cat warna apa, ikuti. Itu gumunan namanya. Bayangkan kalau setiap ada yang tren, lalu kita ikuti. Karena kita gumunan, kita kagum. Apa yang terjadi? Kita tidak punya pendirian. Bukan berarti kolot. Ya bukan. Konservatif, bukan. Kita mengikuti perkembangan zaman itu ya yang wajar-wajar sajalah.
Ya kalau semua orang sudah pakai HP, ya masuk kita tidak pakai HP. Itu contohnya. Yang wajar-wajar aja. Ikuti perkembangan zaman yang wajar-wajar aja. Tetapi ya jangan gumunan gitu ya. Jangan gumunan lalu menyingkirkan yang hakiki di dalam kehidupan kita. Jadi itu penerapannya seperti itu. Jadi jangan gumunan, ojo gumunan. Sesuatu yang baru ya biarin. Kalau memang itu cocok sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ikuti ya ikuti. Tapi kalau tidak ya jangan ikuti. Nanti kalau ada ajaran-ajaran baru, Mesias di sana, Mesias di sini dan seterusnya, gumunan. Kedatangan Mesias tanggal ini dan seterusnya gumunan, lalu ikut. Pandangannya ikut, ya. Kemudian ada yang mengatakan yang lain ini termasuk Antikris 666 dan seterusnya gumunan, lalu ikut. Gimana kalau begitu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang teguh. Jangan gumunan. Yang kedua, jadilah orang yang tulus. Jadilah orang yang tulus. Anak-anak itu tulus. Di dalam kejahatan tadi dikatakan tulus dia, tidak menyimpan hal-hal yang dengki atau apa, itu tidak. Tulus di dalam dirinya. Jadilah orang yang tulus. Jangan dibuat-buat. Sekali Bapak Ibu tidak tulus, mengada-ada, nanti numpuk. Karena apa? Karena kita tidak tulus kan berbohong. Berbohong, nanti untuk menutupi kebohongan ini kita berbohong lagi. Untuk menutupi kebohongan ini kita berbohong lagi dan seterusnya. Kalau kita hidup tidak tulus, itu tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Kita melakukan pekerjaan kita tidak tulus, ya tidak baik, tidak tenang. Kita melayani tidak tulus, ya tidak baik, tidak tenang. Kita mengasihi orang tidak tulus, ya tidak baik, tidak tenang. Kita melakukan apapun, perbuatan amal apapun, tidak tulus, ya tidak baik dan tidak tenang. Jadi jadilah orang yang tulus, lakukan apa adanya. Walaupun kita tidak cuek, maksudnya bukan itu, ya. Tidak cuek, bukan itu, tetapi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, ya seperti itulah. Inilah diri saya. Kita lakukan dengan apa adanya. Jadilah orang yang tulus. Jadi Bapak Ibu, antara anak-anak dan orang dewasa, kita jadi anak-anak di dalam kejahatan, tapi jangan jadi anak-anak di dalam pemikiran. Sebaliknya, kita harus menjadi orang dewasa di dalam pemikiran. Sehingga kita tidak gumunan, kita tetap teguh di dalam kehidupan ini, dan kita tetap teguh dalam iman dan pengajaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sehingga kita tidak terombang-ombing oleh situasi ini, oleh kemajuan zaman. Karena kita menjadi orang yang teguh dan kita tulus untuk melakukan apapun. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah pelajari dan Roh Kudus sudah menolong kami sehingga kami memahaminya. Roh Kudus kiranya tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa